Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sekarang saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Trinitas ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita gumuli bersama dalam peribadatan saat ini adalah karya kekal Allah Tritunggal. Karena itu mari bersama-sama kita agungkan Dia dengan menyanyikan muliakan Allah Bapa. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan menyatakan segala penyesalan kita. Ketika kami menyadari benar bahwa Engkau adalah Allah pencipta kami, Allah yang juga memelihara kehidupan kami dan menjamin keselamatan bagi kami, sudah seharusnya kami tidak mengkhawatirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena yang paling utama dalam kehidupan kami yaitu keselamatan telah Tuhan berikan. Hanya saja keterbatasan kami sebagai manusia terkadang membuat kami lupa akan semua itu. Dan kami cenderung mengkhawatirkan segala sesuatu yang sebenarnya bersifat fana. Ampuni kami akan hal ini Bapa. Dan biarlah dengan kami Tuhan izinkan untuk bersama-sama beribadah di Minggu Trinitas ini. Tuhan semakin memampukan kami untuk memahami benar karya kekal Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami lebih lagi bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami. Dan lebih lagi bisa mengasihi sesama seperti diri kami sendiri, dan kami dimampukan untuk tidak mengkhawatirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Itulah pengakuan kami, itu juga permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lebih lagi menyatakan pengharapan kita pujikan datanglah ya sumber rahmat bait yang ketiga. Saat ini kita akan mendengarkan bersama berita anugerah yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus.
Kita akan menerima dari Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Yang demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan pujikan bersama, Yesuslah Raja yang menang. Yesuslah Raja yang menang, sejauh edaran surya terang, seputar bola dunia, menghalau gelap selamanya. Segala bangsa dunia memuliakan kasih-Nya, dan suara anak berseru, ya Tuhan agung nama-Mu. Kita akan menerima kebenaran sabda Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena dalam peribadatan saat ini, Tuhan kembali izinkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini benar ini bagian dari kasih Tuhan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu kami mohon perkenan-Mu ya Allah, kiranya Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan atas kami, Dia adalah roh yang akan menguasai kami, baik kami sebagai penyampai firman-Mu maupun sebagai penerima firman-Mu. Supaya apapun yang akan kami pelajari dan kami gumuli bersama saat ini, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama di Minggu Trinitas ini, saya ambilkan dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Perikop paling terakhir dari Injil Matius. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, yang demikian bunyinya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Haleluya. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kemarin Minggu kita merayakan Hari Raya Pentakosta yang juga adalah akhir dari masa Raya Paskah, maka di hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Di dalam kalender gerejawi, Minggu Trinitas adalah minggu di mana kita diberikan kesempatan secara khusus
untuk menghayati kembali peran Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kesempatan tersebut secara khusus dimasukkan di dalam liturgi gereja sebab sekalipun pokok iman Kristen salah satunya berpusat pada ajaran tentang Trinitas, tetapi faktanya ajaran tentang Trinitas itu sendiri merupakan hal yang begitu saja tidak dengan mudah dipahami. Selain itu, sekalipun sepanjang sejarah kehidupan orang Kristen, ada beberapa tokoh gereja yang berusaha untuk membahasakan dan menjelaskan konsep Trinitas itu dengan bahasa yang sederhana, tetapi faktanya hal tersebut juga tidak begitu saja bisa diterima oleh orang pada zamannya, bahkan seringkali menimbulkan kebingungan. Terlebih bagi kita yang hidup di dalam konteks bahasa dan budaya berbeda. Apalagi gambaran-gambaran yang dipakai oleh para tokoh gereja tersebut seringkali berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Contohnya yang paling terkenal adalah Tertullianus. Pada abad yang kedua atau ketiga Masehi, dia mencoba untuk menjelaskan konsep Trinitas dengan pemahaman una substantia, tres personae, satu zat, tiga pribadi. Awalnya pemahaman ini dimengerti, tetapi akhirnya dikritisi. Karena pada zaman dulu zat dimengerti sebagai materi, dan materi itu dimengerti sebagai sesuatu yang diciptakan. Padahal Allah tidak diciptakan. Nah, karena itu ada tokoh lain yang di zaman yang sama berusaha membahasakan Trinitas dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah Sabellius. Dia mencoba merumuskan konsep Trinitas atau Tritunggal Allah dengan bahasa yang berbeda dari Tertullianus, sekalipun mereka tinggal di zaman yang hampir sama. Dia mengatakan demikian, Allah itu sebenarnya satu atau esa, hanya dia hadir secara berbeda dalam kurun waktu tertentu. Allah Bapa hadir mulai dari zaman penciptaan sampai zaman perjanjian lama. Allah Anak hadir melalui karya Yesus Kristus sampai kenaikannya ke surga. Dan Allah Roh Kudus hadir mulai dari Pentakosta sampai sekarang. Bagi beberapa orang pemahaman seperti itu bisa dimengerti. Tetapi bagi orang yang lain juga susah dimengerti. Apalagi di dalam kisah penciptaan, Allah itu juga digambarkan sebagai roh. Artinya kehadiran roh itu bukan hanya terjadi setelah Pentakosta, tetapi bahkan sejak dari penciptaan itu sendiri. Nah, karena itulah maka Yohanes Damaskus pada abad yang ke-7 mencoba untuk menggambarkan ketritunggalan Allah itu dengan istilah perikoresis. Peri itu berputar-putar dan koresis itu adalah tarian. Jadi dia menerjemahkan demikian. Tarian cinta bersama-sama antara ketiga pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang terjalin kuat satu sama lain dan saling bergantung juga saling mempengaruhi. Dia mencoba untuk memberikan contohnya itu seperti manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau salah satu dari bagian itu dihilangkan maka dia tidak akan lagi disebut sebagai manusia. Nah, berdasarkan kenyataan bahwa ada banyak sekali penjelasan tentang konsep Trinitas, maka pertanyaannya untuk kita sekarang adalah apakah artinya tidak ada bahasa yang tepat yang dapat menjelaskan konsep Trinitas itu dan itu bisa dimengerti oleh semua orang dari segala abad dan tempat termasuk kita di zaman sekarang. Tentu saja tidak bisa dengan mudah kita menjawabnya. Sebab di dalam Alkitab sendiri istilah Trinitas atau Tritunggal itu tidak ada. Dan di saat yang sama kita memiliki pengakuan iman rasuli yang di dalamnya kita mengaku percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, hanya saja saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menggumuli kembali tentang ketritunggalan Allah di dalam liturgi kita di minggu ini, tentu itu ada maksudnya. Nah, demi mengetahui maksud tersebut maka ada baiknya kalau kita mencoba kembali melihat firman yang kita baca tadi. Nah, jika kita memperhatikan bacaan kita yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 tadi, kita akan mendapati bahwa nuansa ketritunggalan Allah itu ada di ayat yang ke-19 yang bunyinya demikian. Karena itu, pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, terhadap ayat ini kita akan mencoba untuk mempelajarinya dengan seksama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, diakui atau tidak, setiap kali kita membahas ayat tadi, rasanya hal pertama yang muncul dalam benak kita adalah hal yang berhubungan dengan pesan Yesus agar umatnya melakukan tugas misioner. Di mana dalam bahasa populer tugas misioner itu disebut sebagai amanat agung. Nah, pemahaman ini tentu dapat dimengerti. Apalagi di dalam ayat ke-19 tadi, dengan jelas Yesus memberikan perintah melalui perkataan pergilah, jadikanlah, dan baptiskanlah. Hanya saja kalau kita mau jujur, penafsiran kita tentang tugas misioner yang sering kali dimengerti sebagai amanat agung, setiap kali kita menggumuli teks tadi, rasanya sering kali menjadikan kita sebagai pihak yang selalu memposisikan diri lebih dibandingkan dengan yang lain. Kita sebagai orang yang menyebut dirinya percaya kepada Yesus, seringkali menganggap diri lebih dibandingkan dengan yang lain yang belum percaya kepada Yesus. Dan akibatnya kita seringkali berhak untuk mempertobatkan orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Nah, pemahaman yang seperti itu dapat dimengerti. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, istilah jadikanlah itu seringkali diartikan dibuat atau diciptakan. Dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Jadi kalau Yesus mengatakan jadikanlah mereka muridku, logikanya mereka sebelumnya murid Tuhan, kemudian kita harus membuat mereka menjadi murid Tuhan. Nah, hanya saja seorang penafsir yang juga pengajar teologi di Roma, dia juga adalah ahli bahasa-bahasa kuno, baik Ibrani maupun Yunani, mengatakan bahwa ketika Yesus menyatakan kepada muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku, itu bukan pertama-tama tujuannya untuk mempertobatkan semua bangsa, untuk membuat mereka menjadi murid Yesus seperti yang selama ini kita pikirkan. Tetapi supaya mereka bisa menganggap siapapun orang yang mereka temui sebagai sesama murid Yesus. Dengan kata lain, ketika Yesus berkata kepada mereka, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menurut dosen tadi dia mengatakan, kalian itu akan pergi kemana-mana dan akan menjumpai banyak sekali orang. Perlakukanlah mereka sebagai muridku. Anggaplah mereka sebagai muridku. Nah, menurut saya pribadi, saudara yang dikasihi Tuhan, penafsiran yang seperti itu tentu amat berbeda dan amat berani. Karena memang out of the box dari yang selama ini kita mengerti tentang konsep amanat agung. Tetapi di sisi lain kalau kita mau menelisik lebih lanjut, itu sangat menarik untuk kita mengerti. Kenapa demikian? Yang pertama, melaluinya para murid diingatkan untuk tidak berbangga diri. Untuk tidak menganggap diri lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Tetapi justru para murid diajak memperlakukan orang lain seperti diri mereka sendiri. Dalam hal ini memperlakukan orang lain sebagai sesama murid Yesus, sebagai sesama orang-orang yang dikasihi Yesus. Dan yang kedua, melalui penafsiran tadi para murid diajak untuk memahami bahwa tugas pengutusan itu bukanlah cara untuk membagi pengetahuan dan kebenaran kepada orang lain yang dianggap berada dalam ketidaktahuan. Sebaliknya, para murid baru disebut sebagai utusan yang sungguh bila dirinya siap diperkaya oleh bangsa lain yang mereka jumpai. Sebab bagaimanapun juga bangsa lain itu juga memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai yang ilahi. Itu tadi pemahaman tentang jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak membuat mereka menjadi seperti yang selama ini kita pahami,
tetapi justru membuat mereka kita perlakukan seperti kita sendiri. Sehingga kita dengan mereka sama. Nah, bagaimana dengan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Menurut dosen teologi tadi, hal itu ditafsirkan bukan pertama-tama pembaptisan secara fisik, dalam artian diselamkan atau dipercik dengan air. Tetapi justru mengajak semua orang untuk memahami, mengenal dan mempercayai adanya pengasal hidup yang kita mengerti sebagai Bapa, dan yang menjalankan sebaik-baiknya kehidupan itu yang kita mengerti sebagai Putra, serta yang melangsungkan dan menjaganya yang kita mengerti sebagai Roh Kudus. Sebab konsep baptisan pada zaman dulu juga dimengerti sebagai kesiapan atau niat untuk mempelajari dan menghayati serta menerapkan ajaran yang baru. Nah, penafsiran akan perintah baptislah seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu mengajak semua orang untuk dapat memahami, mengenal dan mempercayai adanya pengasal hidup dan yang menjalankan sebaik-baiknya serta yang melangsungkan dan menjaganya, itu rasanya dapat dimengerti. Sebab jika kita memperhatikan penjelasan yang Yesus sampaikan kepada para murid ketika mereka sudah berkumpul di Galilea, kita akan mendapati bahwa hal yang pertama yang disampaikan Yesus kepada mereka adalah tentang identitasnya. Hal itu dikatakan Yesus dengan pernyataan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya, saat itu Yesus hendak menjelaskan kepada murid-muridnya yang saat itu berkumpul di Galilea, bahwa dia bukanlah manusia seperti yang selama ini mereka mengerti. Sebab sekalipun di dalam kisah penciptaan di sana disebutkan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah karena manusia itu diberi kuasa atas bumi dan segala isinya. Tetapi manusia yang diciptakan Tuhan di awal kisah penciptaan itu tidak diberi kuasa atas sorga. Sebab sorga itu adalah tahta Allah. Sehingga kalau dalam teks tadi, Yesus menjelaskan bahwa dia diberi kuasa atas sorga dan bumi secara tidak langsung. Yesus hendak menjelaskan bahwa dia sejajar dengan sang pengasal. Dan dia juga adalah yang mampu memelihara bumi yang diciptakan dengan amat baik itu tetap baik. Dan bicara tentang bumi yang diciptakan oleh sang pengasal itu, kita tahu bahwa sejak dari awalnya memiliki keanekaragaman dalam banyak hal. Itu yang pertama. Nah, selain itu identitas Yesus juga kita ketahui ketika Yesus menyatakan di bagian akhir dari perutusannya dengan perkataan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Artinya, saat itu Yesus juga menjelaskan tentang keberadaannya yang bukan saja sehakikat dengan sang pengasal atau sang pencipta, yang bukan saja sanggup memelihara bumi karena Yesus masuk langsung ke bumi, tetapi yang juga akan terus menjaga seluruh umat yang diciptakannya dengan beragam itu sampai kepada kesudahannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini, kemungkinan besar banyak dari kita yang belum sepenuhnya dapat memahaminya. Sebab memang pisau atau cara kita membedah teks tadi menggunakan pisau yang berbeda dengan yang selama ini kita pakai. Tetapi kalau kita mau sedikit terbuka, memberikan ruang pada perbedaan penafsiran atau perbedaan pembedahan tadi, setidaknya kita mendapati hal yang menarik untuk kita pelajari, termasuk tentang ketritunggalan Allah. Di antaranya yang pertama, melalui teks tadi, kita diajak untuk memahami konsep Tritunggal Allah bukan dengan bahasa dogma, bukan dengan bahasa filsafat, tetapi dengan memahami karyanya. Dan karya Allah Tritunggal itu adalah karya yang kekal. Sebab dia adalah sang pengasal, dia juga yang memelihara dan menjalankan kehidupan itu sendiri dengan cara masuk ke dunia.
Dia juga adalah Allah yang senantiasa menjaga dan menyertai. Artinya apa? Dia bukan saja berkenan menciptakan dunia dengan keberagaman yang ada, tapi dia juga masuk dan berkarya di dalam dunia, serta dia akan terus menjaga ciptaannya itu sampai kepada akhir zaman. Itu pelajaran yang pertama. Dan yang kedua, karena identitas dan karya Allah Tritunggal itu demikian karya kekal sejak dari menciptakan sampai akhir dunia, maka sebagai orang yang percaya kepadanya, kita diingatkan untuk tidak menganggap diri lebih unggul, lebih berpengetahuan atau lebih benar dibandingkan dengan yang lain. Tetapi kita justru diingatkan untuk dapat memperlakukan yang lain sebagai sesama muridnya, sebagai sesama ciptaan yang dicintainya. Sebab bagaimanapun juga mereka itu juga memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai yang ilahi. Dan ingat, kita baru disebut sebagai utusan atau misionaris yang sungguh bila diri kita juga siap diperkaya oleh yang lain. Nah, biarlah itu akan terus-menerus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari sebagai bagian dari kesiapan kita juga untuk memasuki new normal. Yang bukan hanya berhubungan dengan COVID-19 dengan segala protokolnya, tetapi juga yang berhubungan dengan bagaimana konsep kita memandang ketritunggalan Allah dan memandang sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai, sekarang saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita akan menyatakan pengakuan kita kepada Allah Tritunggal melalui pujian Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Disilakan untuk duduk kembali dan saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Saudara bisa memasukkannya di kotak yang sudah tersedia di depan kantor gereja, atau saudara bisa menitipkan di pamong kelompok saudara, atau saudara bisa mentransferkannya di rekening BNI atas nama GKJ Nusuan. Dasar untuk kita memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan kumpulkan persembahan kita pujikan urip kang sakmestine. Urip kang samestine, lamun tansah ngucap syukur ning ngarsane Sang Kristus tanpa tes takabur. Jroning susah lan bunga sareng keadaan, aku wangi untuk memuji syukur
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau dalam peribadatan saat ini Tuhan izinkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Itu bagian dari tanda syukur yang kami berikan kepadamu ya Allah. Karena itu sekalipun persembahan yang kami kumpulkan tidaklah sebanding dengan berkat-Mu yang besar, tapi kiranya Tuhan tetap berkenan menerimanya dan menyucikannya, dan Tuhan juga berkenan memakainya sebagai salah satu sarana untuk menjadikan karya Allah Tritunggal yang kekal itu tetap dapat dirasakan oleh kami dan lingkungan sekitar kami, terutama melalui program-program yang akan dilakukan oleh majelis dan jemaat Tuhan di GKJ Nusukan. Selain itu kami juga bersyukur kepadamu karena melalui firman yang baru saja kami renungkan bersama, Tuhan kembali mengingatkan kami akan betapa luar biasanya Allah kami. Engkau bukan saja menjadi pencipta kami Tuhan, tapi Engkau yang berada bersama-sama kami di dunia untuk membuat semuanya yang baik itu tetap baik adanya, memulihkan yang tidak baik menjadi baik di dalam karya keselamatan-Mu, dan Engkau juga yang akan senantiasa menjaga kami sampai dengan akhir zaman. Biarlah hal itu memampukan kami untuk tidak mengkhawatirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, sekaligus juga membuat kami bisa menghargai sesama kami, sehingga kami tidak lagi menganggap diri sebagai orang yang lebih unggul, lebih berpengetahuan dibanding dengan yang lain, tetapi kami justru mau menjadi pribadi yang terbuka, diperkaya oleh lingkungan sekitar kami, oleh sahabat-sahabat kami sekalipun mereka berbeda. Sebab memang keperbedaan itu sejak dari awal Tuhan izinkan untuk tercipta di dunia ini. Dan biarlah pola pikir dan pola hidup yang demikian juga akan mewarnai kami di dalam kami memasuki era new normal yang sebentar lagi akan kami jalankan bersama-sama. Biarlah new normal itu kami bisa lakukan bukan hanya karena situasi pandemi COVID-19, tetapi juga karena kami tahu benar Engkau mencintai kami dan mencintai ciptaan yang lain. Dan karya-Mu adalah karya yang kekal. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, untuk mengupayakan new normal, supaya produktivitas kami menjadi semakin baik. Biarlah dapat dimengerti oleh kami semua, kami dapat mendukungnya dengan kami menjaga diri dengan baik dan menjaga sesama kami dengan baik. Dan ketika satu saat nanti Bapak Engkau izinkan kami untuk beribadah kembali di gereja, bantu kami memahaminya, untuk kami tidak hanya mengandalkan euforia kami, tetapi kami juga mengikuti protokol-protokol yang ada, dengan tetap mengikuti fase-fase atau tahapan-tahapan yang nanti diputuskan oleh majelis dan jemaat Tuhan di sini. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri peribadatan ini, kembali melanjutkan karya kami, kiranya kasih kekal Allah Tritunggal akan senantiasa menaungi kami. Kami sadar benar akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena itu kami mohon ampun, dan kami akan tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan bersama Tak Kutaukan Hari Esok. Aku taukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang undurlah dari nuansa ibadah saat ini, kembalilah ke tempat saudara-saudara berkarya, tetaplah hidup dengan menjadi manusia yang semakin baik dalam konsep new normal, baik itu dalam kita menjaga kesehatan maupun di dalam kita memahami iman kita dan dalam kita berinteraksi dengan sesama. Sebab karya Allah Tritunggal mengasihi kita dan mengasihi sesama. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk saudara semua. Salam buat keluarga di rumah.